yustahabu lil mu'takif al-istighalu bi ta'atillah ta'ala kadzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an wa mudzakkiratil ilmi li annahu ad'al li husulil maqsud minal iktikaf. Ya. Adab-adab atau kesunatan-kesunatan dalam iktikaf. Yang pertama disunatkan bagi orang yang iktikaf itu yaitu dengan menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti zikir kepada Allah, membaca Quran, ya, atau kita mempelajari ilmu, ya, semua hal-hal yang bersifat ketaatan kita kepada Allah. Lah, kenapa itu disunatkan? Karena itu li'annahu ad'al li husulil maqsud minal iktikaf, karena semua itu lebih mendekati pada sasaran maksud iktikaf. Mana itu mungkin zikir, sampean memperbanyak zikir, memperbanyak kita mempelajari ilmu khususnya ilmu agama atau membaca Quran dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang di situ bermuatan ketaatan kita kepada Allah. Adab yang asani asyam, final i'tikafa ma'asyam afdal wa aqwa ala kasri sahwati nafsi wa jam'il khatir wa sofa'in nafsi. Sunat yang kedua ketika iktikaf itu adalah dengan cara berpuasa. Jadi puasa dalam iktikaf itu bukan sebuah keharusan. Makanya selama ini kita taunya ketika iktikaf adalah pada puasa bulan Ramadan. Tidak, setiap waktu ketika kita ke masjid dan di situ kita mungkin meskipun hanya sebentar tapi dengan niat iktikaf, maka di situ kita mendapatkan pahala iktikaf. Lah sunatnya itu adalah ketika iktikaf kita dibarengi dengan puasa. Karena apa? Karena dengan puasa itu lebih di situ bisa untuk mengurangi syahwat, bisa mengurangi, ya, atau syahwat nafsi, atau bisa lebih mengurangi syahwat yang ada, syahwat dan semua yang ada di hati, dan lebih mudah untuk mendekatkan kita untuk lebih mudah untuk membersihkan nafsu kita. Itu lebih membantu, ya, itu yaitu dengan puasa. Sampai puasa, terus puasa. Lah ini otomatis nafsunya iki akan berkurang. Macam-macam keprimen mikiri wetenge be kembruyuk wis ora karuan. Jadi mungkin energi sing donge nggo mikir macam-macam iki wis tertuju nang rasa ngelih, ya. Jadi akhirnya berkurang, ya. Yang ketiga, asalisu ayakunal i'tikaf fil masjidil jami' wa huwa alladzi tuqamu fihil jum'ah. Ya, yang ketiga bahwa iktikaf itu sunatnya itu iktikaf dan di semua masjid kan bisa, ya, tapi sunatnya lebih disunatkan itu adalah ketika iktikaf itu dilakukan di masjid jami'. Makanya biasanya kapan nang Arab, di Arab itu ada masjid, ada jami', ya. Ketika dikatakan jami' itu biasanya masjid yang di situ digunakan untuk sholat Jumat, ya. Jadi bedanya kalau masjid itu belum tentu digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau jami' pasti. Mana jami' Umayyah, jami' Umar bin Khattab biasanya identik dengan menggunakan istilah jami'. Jadi tidak semua masjid, tapi ada namanya jami'. Jami' itu adalah masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Karena tidak semua masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, ya. Arabi'u alla yatakallama illa li khairin fala yastamu ala yantiku bi ghibatin wa namimatin Allah khwin minal kalam. Adab atau sunat yang keempat ketika iktikaf yaitu supaya orang yang melakukan iktikaf itu tidak berbicara kecuali berbicara kebaikan. Ya, jadi orang ngumpat, orang gelindengi, ya, adu-adu, ya, atau omongan-omongan yang di situ itu bersifat
tidak ada faedah. Ya, hindari ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Pokoknya intinya ketika iktikaf sebisa mungkin itu adalah tidak berbicara kecuali di situ berbicara yang baik. Tidak di luar itu. Artinya falyaqul khairan, kalau enggak dikira enggak baik maka lebih baik diam. Itu bukan berarti udah untuk terus bayangane nang ngono terus metek terus ora kena ditakoni wong digawe gawat ora karu-karu. Kan biasa wong iktikaf. Ya karena identik di kita ketika bodoh wis medeni wong. Ya wis medeni wong. Wong lotek pe balang sandal. Orang ngerti wong ngi bodoh. Iktikaf itu biasa. Lo takoni wong apa ya biasa. Ya, ana wong takon ya dijawab. Dan itu tidak mengurangi kebaikan iktikaf ora. Ya, sing penting asal perkara-perkara kuwi perkara sing apik. Tapi nek perkara-perkara sing ala dihindari. Iku be sunate. Mane iktikaf karo glindhengi sak ora? Hah? Niat iktikaf nang masjid tapi basa nang masjid asem banget. Terus sah ora? Hah? Sah. Tapi kesunatane yo ora sah ngomong kecuali ngomong sing apik lho. Selama ini kita kan didramatisir sedemikian rupa ketika dikatakan bahwa itu adalah ibadah wis identik wis ora kena takoni wong. Ya, terlintas apa ora bahwa itu adalah ibadah iktikaf. Mungkin kok karo takon-takonan fikih iki maksude keprimen lho. Terlintas apa? Bayangane kono iktikaf berarti metekut wiridan dzikir wis ora kena ngomong, wis ora kena takoni wong. Wah iki padahal ora. Silakan ngomong gak masalah kok, sing penting apik. Sunate ngomong sing apik. Nek sekiranya ora bisa yus falyasmut. Lah iki dadi ora gawat banget ya. Jelas ya. Iki rampungna iktikafi. Makruhatul iktikafi ya, kemakruhan iktikaf. Al awalu al hijamatu wal fast idza amina min talwisil masjid ama idza khasya talwithau haruma alaihi. Ya, kemakruhan iktikaf. Yang pertama itu adalah hijamah, cantuk. Kalau cantuk biasa, kalau cantuk ya enggak masalah. Tapi dengan catatan bahwa sekiranya di situ tuh aman. Aman artinya darahnya itu tidak menetes ke masjid. Nah, tapi ketika dikhawatirkan, yo haruma, ya nanti mengotori masjid. Sampean terlintas apa ora? Wong iktikaf karo cantuk. Nah, mesti sampean bayangannya wong dolan. Ya karena selama ini pemahaman kita yang terlalu didramatisir, tidak berdasarkan tendensi ilmu. Tadi masjid itu fungsinya ya kompleks. Yo sampean iktikaf kokoro cantukan kadang aduh lara temen lagi. Sampean terlintas bahwa itu adalah sedang melakukan ibadah apa? Atau bisa jadi pijetan. Kalau pijetan. Boleh enggak? Sampean terlintas bahwa itu bagian ibadah enggak? Ora. Kene ora kebener ki malah masjid padha jagongan bali. Ya. Ya karena kita jauh dari itu. Lu cantuk be cuman makruh. Ya, cuman makruh. Sah ora? Sah. Ketika tidak dikhawatirkan nanti darah menetes ke masjid. Ketika mengkhawatirkan ya haram. Lo bisa jadi sampai niat iktikaf bareng culah, iktikaf bareng karo pijetan sah ora? Sah. Ya, cuman lho wong mikir bahwa kowe wong lagi iktikaf apa ora? Karena yang terlintas begitu nawitul iktikaf metekut wis ora kena takoni wong. Ana wong takon. Ya, karena bayangannya iktikaf iki ibadah. Padahal sedemikian gampangnya, sedemikian penak. Lu mbak kala pijet yo ora masalah daripada blas ora tahu api kendi. Nah iya. Penak ya. Lah iya, sudah 3 gawat.
Asani al-iktsar min taati sunatin minasokan nasjil kesub wal khiyatah wa ghairihima wal ba' wa sira wa inqalah ya. Jadi memperbanyak. Bahkan di sini umpamanya yang kedua, kemakruhan yang kedua itu memperbanyak pekerjaan ya. Memperbanyak pekerjaan artinya setitik orang. Berarti ora nyambi gawe apa ya, tapi juga gawe pentol gotong masjid. Itikaf kurang sindik sate pire lah. Kalau tambah karo itikaf berarti boleh. Tapi cukup pirang-pirang segala gua masjid kabeh ya ora. Setidikan. Wah, ki karo ngrambung nala karo iktikaf. Iki niate nafkah gawe sindik sate iki oleh ganjaran iktikaf ya oleh ganjaran, tapi aja akeh-akeh ya. Nek akeh-akeh makruh ya. Kanas disuf iki kan kaya dene kanas disuf iki berarti apa? Nenun kain. Tapi aja akeh-akeh. Utare jahit, karo jahit bahkan dundumi ya, tapi aja akeh keleke mandan bolong lah karo iktikaf timbang adeng-adeng denguk kumahe cepak masjid dan niat iktikaf karo ndondomi kaos sing bolong iki ndak masalah ya. Wal ba' wasira wa inqala ya. Iki tadi penak sedemikian itu ya. Selanjutnya adalah mufsidatul iktikaf, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Al-awalu al-jima'u amdan walau biduni inzal. Qala ta'ala wala tubasyiruhuna wa antum akifuna fil masajid ammal mubasyaratu bi ghairil jima' kalam siwal qiblati fa innaha la tabtulul i'tikaf illa idza anzala. Yang membatalkan i'tikaf yang pertama itu jima' amdan, jima' tapi jarak. Ini kadang janggal. Itu dalam banyak hal iki kok ana istilah jima amdan ya. Masa ana jima sing ora sengaja. Kayak. Berarti seolah kan al jima'u amdan. Kenapa? Do amdan. Iki masa ana jima sing ora sengaja. Apa tujuannya apa itu pokoknya. Lah ya. Walau biduni inzal meskipun tanpa mengeluarkan mani. Dewa Allah wala tubasyiruhuna wa antum akifuna fil masajid ya. Maksudnya tubasyir maksudnya jima ketika kamu dalam posisi iktikaf di masjid. Nah, adapun di situ sentuhan-sentuhan tapi selain daripada jima kaya dene umpamane kalamsi kaya dene demek wal qiblah ngambung ya. Ini tidak bisa membatalkan iktikaf. Tapi meskipun itu ya asalnya tidak membatalkan iktikaf, tapi ketika sampai menimbulkan inzal, ini akan menjadi membatalkan. Ya, tak ulangi, ini udah kena. Ya, yang pertama yang membatalkan iktikaf itu adalah jima amdan, jima sing jarak, nek jima jarak, walau biduni inzal. Ya, barangkali jima amdan dan ghairu amdan mungkin tujuannya orang. Tapi kemudian sampai kemudian terjadi jima. Jadi orang direncanakan sebelumnya ya, orang direncanakan barangkali loh. Soalnya kadang bingung al jima amdan masana jima sing orang jarak. Itu kan pada baik kalau safar fil lil alil maksiat wa maksiat visa safar. Ya kan? Lu sampean niatin lunga. Jarak wis oleh apa? Ora puasa oleh puasa dengan catatan di situ bukan safar maksiat, tujuannya bukan maksiat ya, tujuannya umpamane kasing mubah, umpamane sing wajib, umpamane tujuannya nyerutang, tapi nang dalan kemudian melakukan maksiat itu kan tetap oleh rukhsah sampean. Lah pada mungkin barangkali sing jima amdan iki tujuannya ya ora bener-bener iktikaf, tapi kemudian muncul godaan karena ketika diterjemahan kemarin amdan loran jarak ya mungkin bisa. Jima amdan walau biduni injal. Kalau jima kok jarak di situ sengaja meskipun tanpa injal tetap batal. Nah,
Adapun selain itu ya bersentuhan tapi selain jima itu tidak membatalkan seperti menyentuh, mencium ya. Ini tidak membatalkan iktikaf. Tapi meskipun itu asal tidak membatalkan iktikaf, kalau sampai menimbulkan injal itu menjadi sesuatu yang membatalkan. Jelas ya. Jadi sing kadang ora jeli wong iku. Atsani al-khuruj amdan minal masjid li ghairi hajat. Jelas. Yang kedua itu adalah keluar ya dari masjid amdan. Kalau keluar dari masjid ada yang amdan dan bi ghairi amdin kan jelas cara penalarannya ya. Ya sampean umpamane ya tengak-tenguk umpamane jegong lendean nang masjid nang nggon lawang ya, terus nang masjid niat iktikaf terus kejungkel metu akhirnya metu kejungkel metu sekang lawang metu sekang masjid jarak apa ora metune krono kejungkel sebab ngantuk. Lah iki kan gampang penalarane ya, iki cara nalarane analogine itu kan gampang ya. Al khuruj amdan. Jadi khuruj yang memang disengaja. Ketika kejengkang ya ora masalah, keluar dari masjid. Lah yang kemudian membatalkan ini adalah ketika keluarnya dari masjid itu dengan sengaja tanpa adanya hajat. Ya. Asalisu aridah wasukri wal junun. Ya. Yang ketiga yang membatalkan iktikaf itu murtad ya, wasukri mabuk, wal junun gila ya, edan iktikaf terus edan mendadak batal iktikaf. Arabi'u al-haid wa nifas li anna dzalika yunafil lubsi fil masjid ya. Yang keempat al-haid wa nifas ya, haid nifas ini membatalkan iktikaf karena haid dan nifas itu tidak memperbolehkan kita berdiam diri di masjid ya. Ini artinya harus jeli loh wong haid nifas mamane bukan berarti orang oleh ngambah masjid iki ndak sing ora oleh alupsu berdiam di diri nah, tapi sekedar mamane kalau lewat jane oleh ya, sekedar lewat tidak sampai berdiam diri ya. Makanya di sini haid nifas ini tidak bisa membatalkan karena apa? Yunafi ini tidak memperbolehkan orang haid dan nifas itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Lah kok beda naik sekedar liwat mungkin nyabrang mana liwat orang masalah, naik sekedar liwat dengan catatan bahwa di situ tidak dikhawatirkan untuk mengotori masjid. Artinya mengotori ya kue najise iku apa ngotori masjid. Jelas ya. Jadi ini harus dibedakan. Ya seolah-olah kita memahami bahwa kudu adoh ora kira ora kena sama sekali. Jadi dalam bahasa dibedakan antara al-lubsu wal murur ya manggon utawane hanya sekedar numpang lewat. Ini nanti dibedakan ya. Nah, kita kan terbiasa dengan menyederhanakan kalimat ora kena. Nah, ya, padahal nanti harus dibedakan. Ya, latihan sing jeli. Ada wa yajuzu lil mu'takif ayaqta'a iktikafahu al mustahab wa yakhruju minal masjid idza sa'a faida kharaja wa ada jaddadaniyat ya. Jadi ada wa yajuzu lil mu'takif. Jadi bagi orang yang iktikaf boleh kok memutus iktikafnya ya. Iktikaf niat iktikaf sampean tiba wis tak metu disit lah ya. Itu tidak masalah sebenarnya. Jadi aja terlalu didramatisir digawe gawat orang kira-kira. Jadi ketika bahwa iktikaf itu adalah iktikaf sunat kita putus tidak masalah ya, kita keluar masjid kapan saja ya. Yang penting ketika kita kembali ya kita niat lagi ya, tidak masalah asal itu iktikaf sunat supaya potensi pahala itu saking gampangnya ya.
Jadi jangan ndak usah digawe gawat banget sampean. Itikaf berarti kudu enggak. Kalau memang sunat, kok sampean pengen iktikaf, pengen metu, enggak masalah. Kemudian sampean balik kembali lagi ke masjid, sampean niat lagi, berarti sampean dapat pahala iktikaf lagi. Lo terus berulang-ulang enggak masalah. Ya. Selama ini kan kita didramatisir sedemikian rupa, soal kayak gawat banget ya. Padahal saking gampangnya kayak birin mamane bar nuruti, nah iki timbangan jekong nang galengan nawetul iktikaf lah nang masjid ya. Berarti iki katone kang kadoan disang walah wis beke wis wayahe mapeti wis metu, berarti putus iktikaf. Bar kowe mlebu maning maring masjid engko niat iktikaf maning. Bar kuwe anak keperluan liyane berarti mengko metu maning, dan itu tidak masalah ya. Jadi pinter-pinter kita manajemen, kita menghargai waktu, bagaimana waktu itu semaksimal mungkin untuk waktu yang kita hadapi itu nanti berpotensi untuk mendapatkan pahala ya. Jadi mau paham mesti lebih banyak menghargai orang. Jadi khusnudone kuwi gede ya. Ya sekaya mau ya, karena lah ya ndelengna wong dohire ora pati yang ibadah tapi jebule sabare ngene ngadepi musibah, dan kita tidak terus menganggap remeh itu karena semua berpotensi pahala. Loh, itu kalau memang di situ didasari dengan ilmu. Ya mana itikaf kaya si wahmane biasa borong-borong lenang masjid. Lah niati itikaf kan penak. Hah? Oleh apa ora? Bayarane oleh, ganjarane oleh. Tapi nek ora cerdas ya ora nyendak. Ya, karena bayangane metekut silah ya. Terus sorbanan kudu dengkluk repot nah, tapi kita bermain sing cerdas. Biasa ngechat nang masjid, alah daripada ngechat tok niat itikaf. Apik apa ora ngechat? Apik. Ya, sing makruh kan sing penggawean sing ora lu ngechat ya mulia. Ngechat masjid mamane wis krono nggo nafkah mulia apa ora? Mulia. Tapi nek ora nyambung ya ora paham. Harapannya hanya satu, duit nek dibayar. Lah nek ora nyungar. Lah, tapi nek cerdas orang waduh lagi garap masjid dan niat iktikaf sisan kan beres. Gue jaga-jaga bukan oleh orang oleh bayaran nek gimana sih gue bawa hati oleh ganjaran. Tahu mikir semua orang? Hah? Ya ora lagi kabeh iki mana iki bola-bali. Lah ya wong sing ngerti wong duweni ilmu segala sesuatu iki berpotensi menjadi ibadah. Lah wong goblok lu sing apik pe lho dadi potensi dosa. Mane naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong sing alim iki luwih apik tenimbang ibadahe wong sing goblok. Ya iya. Lu wong alim, lu apa-apa dadi potensi ganjaran. Nganti sing dohire katon ala lu potensi lah wong goblok. Hah? Sing apik be dadi potensi dosa. Lho iya. Paham ya? Paham. Tadi berislam sing cerdas. Suatu saat borong masjid, oh berarti iktikaf gual dino apa maning timbangan ngontrak dadak kelangan ongkos nginep penang masjid niate iktikaf ya. Jelas ya, penak. Hah? Penak lah iktikaf tok lu rumangsane wong uyak duit tok lu siapa ngerti kok oleh ganjaran terus pada karo wong susah mau ya. Lah selama ini kita lebih melihat bahwa kebaikan itu adalah sekitar wong sing jengkungkung, wong sing nang masjid. Bukan, kebaikan itu sangat luas asal kabeh iku duweni ilmu. Mane bola bali ya. Bola bali tak nukil maqala syekhina man istada khusu'an istada jahlan. Ya kayak wong sing tambah khusuke ku tambah gobloke ya. Makanya biasa sih, penting wayang ngaji-ngaji mikir ya kayak jauh lebih
lebih baik daripada khusuk tapi ora doyan ngaji iki mesti tambah gobloge.